Jemaat Tuhan Shalom, apa kabar? Kami berharap jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, penuh dengan kemurahan Tuhan, terpelihara di dalam anugerah dan berkat serta kasih Tuhan. Hari ini kita ada di hari yang ke-18 di tahun 2022. Saya sendiri merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat. Bagaimana dengan perasaan saudara? Apakah saudara punya perasaan yang sama dengan saya? Kalau misalnya saudara punya pengalaman yang sama atau perasaan yang sama atau mungkin berbeda, Bapak Ibu silahkan menyampaikan perasaan atau pendapat Bapak Ibu di kolom komentar di channel YouTube kita. Itu akan menolong kita untuk mengembangkan media pelayanan kita. Bapak Ibu, kadang-kadang rutinitas, kadang-kadang tanggung jawab dan kesibukan itu membuat kita larut di dalamnya, dan kadang-kadang itu membuat kita tidak bisa menikmati momentum, menikmati detail-detail di dalam kehidupan. Segala sesuatu berlalu begitu cepat dan seolah-olah kita hanyut dan juga terlarut di dalamnya. Suatu ketika ada seorang pemuda yang karena kesibukannya, karena rutinitasnya, karena tanggung jawabnya, dia begitu tertekan dan depresi, lalu kemudian datang kepada seorang pendeta dan minta nasihat. Yang menarik adalah pendeta itu menasehati supaya dia melakukan sesuatu yang berbeda dan nyeleneh. Pendeta itu mengatakan bahwa pemuda ini disuruh untuk berjalan-jalan sambil membawa seekor keong. Saudara bayangkan. Di tengah-tengah kekalutannya, karena dia sudah putus asa, akhirnya dia mencoba mengikuti nasihat pendeta ini. Dia ambil keong di sawah, lalu kemudian dari rumah ke tempat kerja, dia membawa keong di sampingnya. Tetapi kita tahu bahwa keong berjalan begitu lambat. Karena dia marah, keong itu ditarik, keong itu ditendang, dan bahkan keong itu sampai terluka. Tapi toh namanya keong, secepat-cepatnya keong pasti akan sangat lambat dibandingkan manusia. Akhirnya dia menyerah dan membiarkan keong itu berjalan sesuai dengan keinginannya. Dan ketika pemuda itu memutuskan untuk berlahan-lahan, mencoba perlahan-lahan mengikuti di belakang keong itu, dia mengalami pengalaman yang berbeda. Dia bisa mencium aroma rumput di sekitarnya. Dia bisa merasakan semilir angin di kulitnya. Dia bisa mendengarkan gemericik air yang ada di samping jalan, bahkan kicauan burung di atas ranting-ranting pohonan. Dia bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan melihat awan yang berarak berganti-ganti dan berubah bentuk. Jalan itu adalah jalan yang sama yang dia lewati setiap hari selama puluhan tahun dari rumah ke tempat kerja. Tetapi kenapa hari itu dia punya pengalaman berbeda? Karena dia mencoba untuk menikmati setiap momentum dan tidak terlarut di dalam arus dan begitu beratnya perubahan, tekanan, dan tuntutan kehidupan. Kadang-kadang kita harus belajar untuk menikmati momentum di dalam kehidupan kita. Mencoba untuk menahan diri untuk terlarut dengan tekanan, situasi, dan keadaan, tapi mencoba menghela nafas dan menghirup kebaikan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pemazmur mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Pemazmur melihat kebaikan Tuhan, dikatakan di sana ketika menantikan Tuhan, ketika mencoba untuk tenang dan menantikan Tuhan, menikmati momentum dan meresapi kebaikan Tuhan di dalam detail-detail kehidupan kita. Yang mungkin terlewat kalau misalnya kita terlalu sibuk, terlalu terlarut dengan perubahan dan situasi dunia ini. Di hari yang ke-18 ini, mari mencoba menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita. Kebaikan Tuhan bertebaran di mana-mana. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan hadir dalam setiap orang, setiap warna orang yang hadir dalam kehidupan kita. Jika saudara punya orang yang dipercaya, hargailah. Karena teman sejati tidak mudah dijumpai. Ketika saudara punya orang yang pernah menolong saudara, bersyukurlah untuk dia. Karena orang itu menolong saudara, melihat bahwa hidup saudara berharga. Bahkan ketika ada orang yang pernah melukai saudara, bersabar dan berbesar hatilah.
Karena orang itu sesungguhnya menolong Anda untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Ketika ada orang yang tergesa-gesa meninggalkan Anda, mari bercoba untuk berterima kasih karena ada orang yang pernah singgah di waktu yang kita punya. Dan juga kalau misalnya kita punya orang yang berkomitmen dengan kita untuk hidup bersama-sama dengan kita seumur hidup kita, mungkin itu suami atau istri kita, nikmati dan hargai waktu yang kita punya, atau mungkin itu juga orang tua kita. Karena ketahuilah bahwa pada saatnya orang-orang itu akan pergi dari kita entah cepat atau entah lambat. Menikmati momentum, menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam setiap bentuk kehidupan kita. Jika saudara diberkati dengan firman Tuhan dan renungan pagi hari ini, saudara bisa memberikan respon dengan like, dengan komen, atau juga share video ini supaya lebih banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus menolong kita di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Kasih-Mu sungguh nyata dan sempurna dalam setiap detail kehidupan kami. Anugerah dan berkat Tuhan kiranya atas jemaat semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.